Oke, setelah berdoa mari kita menyanyikan lagu nasional bersama-sama. Siapa yang mau memimpin? Azal, Mbak Azal mau memimpin, silakan. Teman-temannya silakan berdiri, teman-teman. Ini kita menyanyikan lagu kebangsaan lagu kemerdekaan 17 Agustus ya teman ya. Ya. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, terima kasih. Silakan yang lain boleh duduk. Oke, hari ini Ibu absen dulu. Siapa yang nggak masuk hari ini? Masuk semua? Zulfa nggak masuk. Zulfa Diare. Ada lagi yang nggak masuk? Asmia kemana? Loh, itu Asmia. Oke, Asmia lamaran. Tunggu dulu. Oke, guys. Masuk semua ya hari ini kecuali Mbak Zulfa. Oke, kita akan melanjutkan materi yang kemarin yang sudah Ibu buka kemarin, yaitu tentang penyebaran Islam di Indonesia. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang masuknya Islam di Indonesia. Ada yang ingat nggak apa aja teori masuknya Islam di Indonesia? Ada 4. Teori Persia, teori Arab atau teori Mekah, terus sama teori Cina. Lalu masuknya Islam ke Indonesia itu lewat jalur apa saja? Jalur perdagangan, lalu pernikahan, sama akulturasi budaya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metode dan strategi dakwah Islam oleh Wali Songo. Nah, dalam berdakwah Wali Songo menggunakan berapa cara? 7. Yang pertama, lalu yang menggunakan
sehingga masyarakat dapat bertanya dan berdiskusi mengenai hal-hal yang belum mereka pahami. Metode ini sangat efektif untuk mengetahui tingkat kepahaman seorang atas materi yang disampaikan. Nah, jadi wali songo itu juga menerapkan metode tanya jawab atau diskusi. Jadi mereka langsung berdiskusi dengan masyarakat tentang ajaran Islam yang mana yang masyarakat itu tidak pahami. Kan zaman dulu itu kan orang kan belum tahu Islam itu seperti apa. Mungkin mereka mengira Islam itu harus gini. Ternyata jadi wali songo itu ada metode tanya jawab dan diskusi untuk menerangkan ke masyarakat. Lalu yang keempat adalah metode pendidikan. Saya minta tolong. Siapa yang mau baca? Ya, Silakan Mbak Risma. pendidikan pesantren dan sekolah-sekolah agama menjadi salah satu fokus utama para wali. Melalui pesantren dan mengadakan pengajian, wali songo menyebarkan ilmunya pada santri atau murid. Mereka mendidik generasi muda akan memahami ajaran Islam dengan benar. Nah, jadi wali songo itu selain berdakwah ke masyarakat, mereka juga mendirikan sekolah untuk agama Islam dinamakan pesantren. Di mana santri-santri itu datang untuk belajar agama langsung di tempat atau di sekolahnya wali songo. Lalu yang nomor 5 adalah bitsah dan ekspansi. Nah, wali songo itu kan sudah punya sekolah, itu kan punya murid toh. Nah, muridnya ketika sudah lulus itu disuruh menyebarkan agama Islam ke berbagai tempat. Nah, jadi kayak misalkan Sunan Gresik itu punya punya lembaga pesantren. Nah, terus itu kan punya santrinya nanti disuruh untuk menyebarkan Islam ke berbagai tempat, ke berbagai daerah yang belum dimasuki oleh agama Islam. Lalu selain itu juga menjalin hubungan politik dengan berbagai kerajaan lokal, kayak misalkan kerajaan Majapahit, terus kerajaan Mataram dan kerajaan-kerajaan lain. Lalu yang nomor 6 yaitu lewat kesenian. Siapa wali songo yang sangat dekat dengan budaya kesenian? Sunan Bonang, Kalijaga. Siapa lagi? Sunan Bonang itu dekatnya dengan apa? Bonang, Dengan Bonang sama tembang. Lalu kalau Sunan Kalijogo? wayang. Nah, di bidang kesenian itu digunakan untuk metode dakwah oleh wali songo seperti tadi Sunan Bonang yang beliau itu berdakwah lewat tembang, juga menggunakan alat musik bonang. Lalu kayak Sunan Kalijogo tadi dalam berdakwah beliau menggunakan wayang. Kalau saya ingat Ibu, Sunan Kalijogo itu kayaknya orang yang menciptakan lakon wayang. Jadi lakon wayang yang sekarang itu beberapa itu diciptakan oleh Sunan Kalijogo. Lalu yang terakhir adalah lewat silaturahmi. Ada yang mau baca? Mbak Alfi tolong dibaca Kak. Mbak Alfi tolong dibaca Kak. Saya melakukan kunjungan dan silaturahmi pada masyarakat serta menyisipkan pesan damai ajaran Islam dengan kesopanan. Dengan membangun hubungan baik dengan masyarakat setempat dapat menjadi kunci keberhasilan dakwah. Para wali menjalin silaturahmi dengan masyarakat dari berbagai kalangan. Oke, jadi wali songo itu beliau itu mendekati masyarakat dengan metode silaturahmi. Misalkan beliau mengunjungi masyarakat, itu yang dikunjungi itu bukan hanya masyarakat yang kaya atau yang berpengaruh seperti di kerajaan, tapi juga di masyarakat yang ada di desa yang sedang kesulitan, sedang dalam musibah, itu dikunjungi, diajak berbicara silaturahmi. Itu merupakan salah satu pendekatan untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Nah, lalu berikutnya kita akan membahas tentang wali songo. Ada yang tahu apa itu pengertian dari wali songo? Wali Allah yang berjumlah 9. Wali adalah Nah, bisa dibaca di sini wali itu berasal dari bahasa Arab, dari kata waliullah yang artinya orang yang Mencintai dan dicintai Allah. Mencintai dan dicintai Allah. Kalau songo itu berasal
Berikutnya ada metode dakwah dari Wali Songo seperti yang ketujuh yang di awal tadi. Ya. Nah, kan sampean sudah paham, sudah tahu siapa saja Wali Songo tadi. Nah, untuk tugas di